Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tetapkan tujuan hidup Anda bersama Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat MU tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Perikop ini mengisahkan kejadian di mana Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan oleh sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menuduh perempuan itu melakukan dosa yang seharusnya dihukum dengan hukuman rajam sesuai dengan hukum Taurat. Mereka membawa perempuan itu ke hadapan Yesus dan menanyakan pendapatnya mengenai hal ini. Namun, Yesus tidak memberikan jawaban langsung, melainkan malah menulis di tanah. Setelah mereka terus meminta jawaban dari Yesus, ia akhirnya berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepadanya." Mendengar itu, orang-orang yang menuduh perempuan itu pergi satu persatu, mulai dari yang tertua sampai yang paling muda, karena mereka merasa bersalah karena dosa-dosa mereka sendiri. Ketika semua orang sudah pergi, Yesus menegur perempuan itu dan mengatakan kepadanya untuk tidak berdosa lagi. Kisah ini mengandung pesan mengenai kasih karunia dan pengampunan Allah, bahwa setiap orang berdosa dan tidak berhak untuk mengecam atau menghakimi orang lain karena mereka memiliki kesalahan. Yesus mengajarkan pentingnya untuk memahami kasih karunia dan pengampunan dalam menghadapi kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Hidup ini penuh dengan tantangan dan pilihan yang harus kita buat. Terkadang kita merasa bingung dan tidak tahu arah hidup yang ingin kita jalani. Namun, sebagai orang Kristen, kita memiliki Tuhan yang selalu bersama kita. Tuhan memberikan arti dan tujuan hidup yang jelas bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang ingin hidupnya sukses dunia akhirat, membutuhkan tujuan hidup yang terbaik untuk hidupnya. Untuk itu, kita harus mulai menetapkan tujuan hidup kita bersama Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan arti dan tujuan hidup yang sejati. Yesus bukan hanya teman, tetapi Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Mulai hari ini, biarkan Yesus mengambil alih hidup kita. Berdoalah kepadanya, dan bertumbuh dalam iman kita. Ajak Yesus dalam setiap rencana dan pilihan hidup kita, dan Dia akan membimbing kita menuju tujuan hidup yang sejati.
Dalam hidup ini, kita mungkin akan menghadapi rintangan dan kesulitan. Namun, kita dapat memiliki ketenangan dan keyakinan bahwa Yesus selalu bersama kita. Dia akan membantu kita mengatasi setiap rintangan dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Inti pesan Tuhan kepada kita, yaitu, agar kita memiliki tujuan hidup, dan memulai serta menjalaninya bersama Yesus. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu mengenal Yesus secara pribadi, dan selanjutnya mempercayakan hidup kita kepadanya. Seperti yang dicontohkan dalam kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan yang terperangkap dalam dosa dalam Yohanes 8, ayat 1 sampai ayat 7, Yesus datang dan hadir untuk mengasihi dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan kesalahan. Dalam perjumpaan ini, Yesus tidak hanya mengampuni dosa perempuan tersebut, tetapi Dia juga memberikan pengajaran dan dorongan untuk hidup yang lebih baik. Demikian pula, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Dia memberikan arti dan tujuan hidup yang jelas, serta membimbing kita untuk hidup yang lebih baik. Mempunyai tujuan hidup yang jelas sangatlah penting, karena hal ini memberikan arah dan fokus dalam hidup kita. Namun, tanpa diawali perjumpaan dengan Yesus, tujuan hidup kita mungkin hanya didasarkan pada ambisi atau tujuan yang tidak benar-benar memberikan arti dalam hidup kita. Hanya dengan menjalin hubungan yang erat dengan Yesus, kita dapat mengetahui tujuan hidup yang benar-benar membawa arti dan makna dalam hidup kita. Dengan mengenal Yesus secara pribadi dan mempercayakan hidup kita kepadanya, kita dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang hanya dapat ditemukan dalam Dia. Mari kita mulai hari ini dengan memperkuat hubungan kita dengan Yesus, meminta Dia untuk membimbing kita menuju tujuan hidup yang sejati dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sama seperti perempuan dalam kisah ini, kita juga perlu mencari perjumpaan dengan Yesus dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita semua adalah manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Yesus. Seperti perempuan dalam kisah ini, kita harus bersedia mengaku dosa-dosa kita dan menerima pengampunan yang Yesus berikan. Ketika kita memandang orang lain dengan penghakiman atau menghakimi orang lain, kita sebenarnya menunjukkan ketidaktaatan dan keengganan kita untuk mengikuti ajaran Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita harus berusaha untuk menghindari penghakiman dan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjumpaan dengan Yesus membawa arti dan tujuan hidup yang sejati. Mari kita mencari arti dan tujuan hidup yang sejati dalam hubungan kita dengan Yesus, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, kita akan dapat mempraktikkan kasih, dan memperlihatkan kepada dunia, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah ini, kita juga harus mengajak orang lain untuk mengenal Yesus, dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Dengan menerapkan pelajaran dari Yohanes 8, ayat 1 sampai ayat 7 ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi pengikut Kristus yang lebih baik, dan mampu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, dan merindukan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Kami bersyukur atas pengampunan dan kasih-Mu yang tiada henti, dan kami memohon agar Engkau memimpin kami untuk menemukan arti dan tujuan hidup yang sejati dalam hubungan kami dengan-Mu. Bantulah kami untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan-Mu, dan untuk memperkuat iman kami dalam diri-Mu. Bimbinglah kami untuk mencari dan mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami berkomitmen untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kami, dan menyusun tujuan hidup kami bersama dengan-Mu. Kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kami, untuk mengejar tujuan kami dengan tekun dan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kami. Semoga hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.